Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua kelas hukum bisnis atau aspek hukum dalam bisnis. Melanjutkan kuliah minggu lalu, yaitu apa itu hukum, kapan hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Maka hari ini kita akan bicara soal tujuan hukum, kemudian peristiwa, sumber hukum, dan subjek hukum. Nanti minggu depan kita bahas subjek hukum, badan hukum, dan benda, objek hukum. Tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah, Anda bisa lihat di slide yang minggu lalu ya. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan demi terlindunginya kepentingan manusia, dengan harapan kepentingan manusia terlindungi. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sama dengan minggu yang lalu, bahwa hukum itu adalah bagian terakhir upaya untuk menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah sebagai solusi atas masalah atau sengketa atau perselisihan. Dengan hukum diharapkan semua masalah selesai. Namun pertanyaannya, kalau masyarakat sudah tertib, apa masih perlu hukum? Jawabnya tidak. Jadi, kalau pada masyarakat yang sudah tertib teratur tidak perlu hukum. Kenapa? Karena masyarakat, tujuan hukum itu sudah tercapai. Oke, saya berikan contoh misalnya di perempatan jalan. Perempatan atau persimpangan jalan itu ada rambu lalu lintas merah, kuning, hijau. Nah, rambu-rambu itu kan hadir sebagai bentuk hukum supaya tertib, supaya terjadi ketertiban di dalam masyarakat. Pertanyaannya, ada nggak yang persimpangan jalan atau perempatan jalan yang tidak menggunakan lampu pengatur lalu lintas? Banyak ya, bahkan lebih banyak dari yang pakai lampu lalu lintas. Kenapa? Kenapa kok tidak semua perempatan atau persimpangan diberikan lampu lalu lintas? Karena tidak ada manfaatnya, karena masyarakat sudah tertib, ya, masyarakat sudah tertib. Bahkan di negara-negara besar, lampu pengatur lalu lintas itu jarang ya, atau bahkan hanya di tempat di pusat kota saja. Kalau di pinggiran sudah jarang kita temukan. Kenapa? Karena sudah tertib. Atau misalnya Anda melalui sebuah perempatan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintasnya pada pukul 00.00 misalnya ya, pukul 12 malam atau lebih. Dan di sana Anda menemukan lampu pengatur lalu lintas itu warnanya kuning ya, hanya kuning, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, itu kenapa demikian? Lah, yang lewat aja jarang kok. Sudah tertib gitu. Kalaupun ada orang yang lewat sana, pasti kemudian hati-hati, pelan, waspada. Karena memang jarang yang melalui persimpangan atau jalan itu. Tapi kalau ternyata ramai terus 24 jam, ya kemungkinan menggunakan lampu pengatur lalu lintas. Jadi demikian ya. Nah, menciptakan ketertiban, keseimbangan. Hukum itu tidak hanya membebankan kewajiban, tetapi juga memberikan hak, melindungi hak. Dan ujung-ujungnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan manusia, bukan dibalik ya, bukan manusia untuk hukum. Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Contoh misalnya, hukum untuk manusia itu misalnya lampu pengatur lalu lintas tadi ya. Merah itu artinya
di seluruh dunia lampu merah itu artinya stop, tidak boleh jalan. Sama di Indonesia juga begitu. Tapi pernahkah kalian melihat ada kendaraan atau mobil gitu yang diperkenankan untuk menerobos lampu merah atau menerobos lampu merah tapi tidak dipersalahkan? Ada. Siapa itu? Ambulan, pemadam kebakaran, pejabat yang dikawal polisi, dan sebagainya ya. Tidak usah itu ya. Ada orang mengantarkan jenazah itu melalui jalan itu, bahkan yang lampu hijau suruh berhenti, yang lampu merah supaya tidak mengganggu suruh jalan. Bahkan ada polisi ikut membantu gitu ya. Nah ini gimana sih? Ya karena hukum itu, lampu lalu lintas tadi yang berwarna merah, itu adalah untuk manusia. Ya, maka boleh diperkenankan. Tidak kaku, harus dipatuhi, harus tidak boleh dilanggar, tidak ada eksepsi, tidak ada pengecualian. Ya. Kalau manusia untuk hukum, maka lampu merah tidak peduli dia. Apakah dia pejabat, apa dia dikawal polisi, ataukah dia ambulan. Tidak peduli. Pokoknya merah harus berhenti. Tidak ada pengecualian. Itu adalah manusia untuk hukum. Dan sejatinya tujuan hukum itu adalah hukum untuk manusia. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir lagi kalau takut sama hukum. Selama kita tidak melanggar, selama kita tidak sesuai dengan perintahnya, kita nggak masalah. Anda naik motor, bawa SIM, pakai helm, diikat, dikencangkan talinya sampai bunyi klik, pakai kaca penahan sinar ya, penahan debu dan lain sebagainya. Udah siap itu helm, STNK, SIM lengkap, ya, spion ada, lampunya hidup. Anda berhenti di perempatan jalan yang ada polisi satu kompi pun Anda tidak takut. Kenapa? Nah, sudah lengkap kok, nggak menyalahi kok. Jalan pada treknya, gitu. Tidak melawan arus, tenang saja. Tapi sebaliknya SIM tidak punya, motornya pakai knalpot gelonggongan, plat nomornya cuma 1, pasti gelisah. Nggak pakai helm, wah udah lebih parah lagi, udah gelisah aja. Kenapa? Karena pasti dia akan dikenai sanksi. Nah sekarang kalau betul Kapolri yang sekarang tidak akan nilang di jalan, tapi tiba-tiba ada tilang, ya sudah, tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada namanya damai, itu tidak ada. Yang biasanya menawarkan perdamaian itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang takut. Pakai CCTV direkam ceklek gitu, besoknya Anda akan dapat email. Kalau Anda tidak bayar tidak masalah, nanti ditumpuk di belakang pada saat perpanjangan. Perpanjangan Anda takut, tidak mau perpanjang 2 tahun, maka kendaraan Anda akan hilang identitasnya, tidak ada. Jadi mau dijual juga nggak laku. Jadi kalau mau naik motor hanya bisa di dalam rumah misalnya. Itu perkembangan menjadi lebih baik. Itu tujuan hukum. Hukum sendiri dibagi atas 2. Hukum perdata, hukum privat, hukum pribadi, dan hukum publik, hukum pidana. Supaya Anda paham. Perbedaannya apa hukum pidana dengan hukum perdata? Kalau hukum perdata itu adalah mengatur hubungan satu orang dengan satu orang. Tidak ada yang menengahi, satu orang dengan satu orang. Hanya mereka yang memiliki hubungan. A penjual, B pembeli. Tidak ada pihak ketiga yang bisa ikut campur tangan. Nah, apa menjual pembeli kok? Pak penjualnya 2 orang, pembelinya 1 orang. Nggak apa-apa, boleh. Pak penjualnya 2, pembeli 2, boleh apa-apa. Tapi 2 pihak. Ya, tidak ada pihak ketiga. Itu privat. Publik atau hukum pidana tidak demikian.
Hubungan satu orang dengan satu orang tidak hanya mereka, tetapi negara campur tangan. Negara campur tangan. Contohnya misalnya A membunuh B. A membunuh B. Apakah B bisa melaporkan A? Tidak bisa. Kenapa? Oh, dia sudah dibunuh. Lalu bagaimana? Upaya yang bisa dilakukan adalah negara campur tangan. Dengan alat bukti yang cukup, misalnya penyidik Polri menangkap si A untuk diproses. Dituntut oleh jaksa, dihukum oleh hakim. Putusannya dihukum oleh hakim. Nah, itu adalah bagian dari penegakan hukum publik, di mana negara atau perangkat-perangkat negara turut campur di dalam hubungan pribadi. Pidana ya, jadi supaya bisa tahu bedanya. Baik, macam hukum sudah, kemudian sekarang kita lihat peristiwa. Anda boleh lihat slide berikutnya. Di sana dijelaskan tentang peristiwa itu dibagi dua, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah satu peristiwa, satu keadaan yang memiliki akibat hukum. Penjual menjual barang kepada pembeli, itu perbuatan hukum, peristiwa hukum. Kenapa? Karena ada akibat hukum. Kalau penjual sudah menyerahkan barang tidak membayar, penjual sudah menyerahkan barang tidak menerima uang, dia bisa menuntut, ada akibatnya. Yang satu lagi adalah bukan peristiwa hukum, yang tidak memiliki akibat hukum, tetapi ternyata ini ada akibat hukumnya. Suatu peristiwa yang dia bukan peristiwa hukum, tapi memiliki akibat hukum. Contoh gini, orang makan, orang tidur. Tidur itu peristiwa hukum bukan? Bukan, kenapa? Nggak ada akibat hukumnya. Orang tidur itu kan tidur sendiri, tidur aja. Tapi ketika penjaga perlintasan kereta api tidur pada saat dia seharusnya menutup palang kereta api dan mengakibatkan ada mobil yang tertabrak oleh kereta api, ada korban, ada kerugian, maka siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah penjaga perlintasan kereta api. Loh, salah apa dia? Karena tidur. Loh, kok tidur disalahkan? Kan tidur bukan peristiwa hukum. Ya, tetapi dia harusnya menutup palang perlintasan, tetapi dia malah tidur. Itu contohnya. Bukan peristiwa yang kembali yang pertama peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu ada dua. Peristiwa di mana subjeknya berbuat sesuatu, atau yang kedua subjeknya tidak berbuat sesuatu. Subjek itu orang atau badan yang menimbulkan peristiwa hukum. Kalau subjeknya diam saja, itu ada tiga. Kalau ternyata subjeknya diam saja, ada tiga hal. Yang pertama adalah kejadian, yang kedua keadaan, yang ketiga lampaunya waktu atau daluarsa. Kejadian, contoh kejadian, saya jelaskan dengan contoh. Misalnya ada orang gitu, anak gitu. Dik, kamu segera pulang ke rumah sekarang. Ada apa? Udah nanti diceritakan, pokoknya sekarang kamu pulang pakai kendaraan paling cepat. Akhirnya dia pulang ke daerahnya, sampai di rumahnya ternyata di rumahnya itu ada seripah, ada yang meninggal. Begitu tahu ternyata orang tuanya meninggal dunia. Ketika si orang tua ini meninggal, maka anaknya yang tadi baru datang itu jadi ahli waris, mewaris harta si orang tua tadi yang meninggal. Nah, orang yang jadi ahli waris mewaris harta orang tuanya tadi berbuat sesuatu enggak? Tidak, dia diam saja karena dia hanya di luar kota pulang. Maka itu kejadian, peristiwa hukum, tetapi subjeknya tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, keadaan. Contoh keadaan adalah misalnya ada bayi. Bayi itu di dalam kandungan lahir hidup. Maka dengan hidupnya si bayi ini, dia jadi ahli waris orang tuanya. Kelak apabila orang tuanya meninggal, dia jadi ahli waris.
Si bayi itu berbuat sesuatu nggak agar dia jadi ahli waris? Tidak, dia diam saja. Keadaan yang membuat dia jadi lahir dan jadi ahli waris. Yang ketiga, daluarsa. Daluarsa itu uh, lampaunya waktu. Jadi terpenuhinya jangka waktu tertentu, tiba-tiba dia dapat hak. Contohnya gini, ini misalnya contoh Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Misalnya ada orang yang menempati sebidang tanah terus-menerus selama misalnya 20 tahun, maka dia berhak mengajukan hak milik atas tanah. Nah, itu artinya orang itu tidak memajukan waktu, kan waktunya jalan sendiri. Dan itu kemudian muncul dia bisa punya hak atas tanah setelah 20 tahunan. 20 tahun itu daluarsa, jangka waktu yang terpenuhi. Gitu ya, itu tentang peristiwanya. Kemudian kita naik kaitannya sama kembali ke subjek hukum yang berbuat. Subjek hukum, perbuatan subjek hukum itu dibagi dua. Kalau perbuatan subjek hukum yang sesuai dengan hukum namanya perbuatan hukum yang sah, atau yang sebaliknya tidak sesuai dengan hukum maka disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan subjek hukum yang lain itu bersifat sepihak. Saya menghibahkan laptop ke anak saya. Itu artinya saya menyerahkan hak kepada anak saya tanpa anak saya membayar kepada saya atau mengembalikan dalam bentuk yang lain. Itu namanya sepihak. Perbuatan hukum ganda adalah perbuatan hukum di mana subjeknya itu harus timbal balik ya. Nah, perbuatan hukum ganda itu ada dua. Yang pertama karena berdasarkan perjanjian, contohnya perjanjian jual beli. Kan itu perjanjian. Lalu bagaimana Pak perbuatan hukum ganda, subjek hukum ganda yang tidak berdasarkan perjanjian? Bisa saja, mungkin karena berdasarkan undang-undang. Misalnya ya, orang tua harus memelihara anak. Anak harus menghormati orang tua. Itu diatur di dalam undang-undang. Anak sama orang tua tidak buat perjanjian, tapi itu diatur oleh undang-undang. Nah, itulah peristiwa hukum yang masuk penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan, berikutnya adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana ditemukannya aturan, ketentuan, undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan. Namanya sumber hukum. Di Indonesia, sumber hukum itu ada 6, dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan. Yang ketiga kebiasaan. Yang keempat jurisprudensi. Kelima perjanjian. Keenam doktrin. Anda lihat slide berikutnya ya. Sumber hukum ini nomor 1 sampai 6 itu bersifat hierarkis. Hierarkis itu apa? Bahwa peraturan yang di atas itu lebih tinggi dari yang di bawahnya. Peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ya, tidak boleh, itu berurutan. Peraturan yang di atas, paling atas itu mendeponering, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Itu hierarki atau hierarkis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama undang-undang. Undang-undang itu adalah produk legislatif ya, idenya dari DPR. Tapi bisa juga dari pemerintah, dari eksekutif gitu ya, dari eksekutif mengusulkan satu peraturan perundang-undangan dan itu dimintakan. Jadi kalau presiden punya ide membuat undang-undang, maka undang-undang itu harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kalau inisiatifnya dari DPR,
maka pemerintah atau eksekutif boleh membahas, jadi boleh melengkapi, membahas dan sebagainya. Namun kalau ternyata pemerintah tidak setuju gitu ya, dan tidak membahas, maka 30 hari sejak pengajuan penyerahan draft rancangan undang-undang itu kepada pemerintah eksekutif, maka itu dianggap berlaku gitu ya, dianggap mulai jadi undang-undang 30 hari. Kenapa demikian? Ya karena representasi rakyat kan ada di MPR DPR. Dia ingin mengatur tentang apa, disiapkan oleh DPR. Maka harus hati-hati gitu ya. Memilih DPR agar betul-betul suaranya suara rakyat. Supaya betul-betul mewakili. Karena kalau misalnya DPR tidak mau mengajukan, ya nanti pemerintah yang mengajukan, tapi dengan persetujuan DPR. Itu tentang undang-undang. Undang-undang ini mengatur hal yang pokok ya. Undang-undang itu yang di dalamnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu undang, itu dasar dari semua undang-undang atau peraturan. Kalau sampai ada peraturan atau undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka bisa dicabut melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, undang-undang itu bersifat umum, general, garis besarnya saja. Karena dia tidak merinci lebih detail, tidak detail. Itu adalah undang-undang. Hanya mengatur satu pokok masalah saja misalnya. Undang-undang perkawinan tahun 174 ya hanya mengatur tentang perkawinan saja di Indonesia. Tapi bagaimana cara menikah, cara kawin secara agama itu diatur oleh peraturan pemerintah gitu ya, sesuai dengan agama masing-masing, ajaran masing-masing. Di bawah undang-undang itu ada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan. Peraturan-peraturan itu bersifat teknis, dia biasanya penjelasan dari undang-undang. Jadi lebih rinci, lebih teknis, lebih rigid. Ini peraturan-peraturan. Bentuknya bisa macam-macam, bisa peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, permen, peraturan menteri, keputusan menteri. Tetapi itu juga hierarkis ya. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Atau sebaliknya peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Itu kaitannya sama peraturan-peraturan atau ketentuan. Sumber hukum yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dianggap oleh masyarakat itu lazim, wajar, dilakukan terus-menerus, berulang-ulang. Masyarakat menganggap itu wajar, itu benar, itu baik. Itu kebiasaan. Contohnya Pak, biar bisa mudah memahami kebiasaan. Misalnya gini, Anda mau beli tiket apalah gitu ya. Sampai di tempat, loketnya belum buka. Sebentar lagi buka. Nah, supaya Anda nomor 1 gimana caranya? Berdiri di depan loket. Tiba-tiba ada orang kedua juga ingin beli yang sama, tiket. Nah, kemudian dia berdiri gitu ya. Dia berdiri. Di mana dia berdiri? Di belakang Anda. Kenapa harus di belakang? Antri, Pak. Gitu ya. Supaya cepat, tidak rebutan, antri. Nah, kalau antri sedemikian ya, kalau misalnya harus antri, kira-kira ada nggak undang-undang antri? Ada nggak peraturan antri? Tidak ada ya, tidak ada. Maka itu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum kalau tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Misalnya karyawan.
di rumah Anda ada asisten rumah tangga misalnya. Apakah mereka pakai perjanjian tertulis? Ya, kalau ada, bagus. Tapi sebagian besar tidak. Sebagian besar itu mereka lisan. Nah, kalau lisan bagaimana? Maka kemudian yang digunakan adalah kebiasaan. Mereka akan menerima gaji misalnya ya, mereka itu akan menerima gaji setiap tanggal akhir bulan atau awal bulan. Nah, boleh. Ada juga orang yang menerima gaji pada saat dia mau pulang kampung. Gajinya semua diropal, digabungkan, diambil semua. Itu adalah kebiasaan. Sumber hukum yang keempat adalah jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah putusan hakim dulu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dulu, digunakan oleh hakim sekarang untuk menyelesaikan perkara yang sama sekarang. Jurisprudensi adalah putusan hakim dulu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dulu pernah terjadi, digunakan untuk menyelesaikan perkara, digunakan oleh hakim sekarang untuk menyelesaikan perkara yang sama sekarang. Nah, contoh. Di depan hakim ada seorang pencuri ayam 1 ekor, kemudian dia ditanya, gitu. Kamu mencuri 1 ekor? Ya, mengaku. Menyesal. Akan mengulangi perbuatan enggak? Gitu. Mohon keringanan Pak Hakim, saya tobat. Saya kebetulan juga kepala rumah tangga atas anak-anak dan istri saya, jadi mohon saya diberi hukuman seringan-ringannya. Hakimnya bingung gitu. Kalau ancaman pidana untuk pencurian misalnya 1 tahun sampai misalnya intervalnya 4 tahun, kan panjang ya. Mau hukum 1 tahun boleh, hukum 4 tahun boleh. Lalu hakimnya supaya sama itu gimana caranya? Dia cari putusan hakim yang pernah dulu diambil. Dulu ada nggak? Pernah. Ada orang pencuri 1 ekor ayam. Ada Pak. Oh ya, dia menyesali perbuatan, tidak mengulangi. Ya, berkelakuan baik. Ya. Oke, dihukum berapa? 1 tahun. Nah, maka hakim tadi lebih enak. Maka dengan ini kamu dijatuhi 1 tahun penjara. Dok. Apa reason? Apa alasan jurisprudensi jadi sumber hukum? Yang pertama, untuk memudahkan hakim di dalam memutuskan perkara, ya kan? Dengan adanya dengan melihat putusan hakim yang pernah diputuskan, nah itu hakim menjadi lebih mudah. Yang kedua, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa kalau mencuri 1 ekor ayam dihukum 1 tahun. Jadi kalau ada orang punya niat tiba-tiba pengen mencuri ayam, dia sudah terbayang hukumannya 1 tahun. Dan masyarakat juga tidak bingung. Dulu ada anggota dewan korupsi, tuntutannya 8 tahun oleh jaksa, dihukum 12,5 tahun. Ya kan, masih ingat peristiwanya mungkin ya. Tapi kemarin ini ada nih, Sekretaris Mahkamah Agung ketahuan korupsi, diancam oleh jaksa hukuman 8 tahun, diputuskan 6 tahun. Korupsi juga sama. Lalu pertanyaannya, kok bisa berbeda? Kan tidak adil, kan menjadi gitu. Walaupun ada banyak pertimbangan, tapi sama-sama masyarakat bahwa sekarang ditanyain hukuman koruptor mati gitu. Padahal hukumannya maksimal 12,5 tahun. Itulah jurisprudensi. Yang berikutnya adalah perjanjian ya. Perjanjian itu adalah kesepakatan yang tertulis, bisa lisan gitu, antara kedua belah pihak dan mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya. Penjual, pembeli membuat perjanjian jual beli, maka dia mengikat penjual dan pembeli. Dan
mereka dan penjual pembeli itu takut untuk melanggar perjanjian itu. Kenapa? Sama halnya terikat seperti halnya undang-undang. Anda takut nggak dengan undang-undang lalu lintas? Kalau yang nggak punya SIM takut Pak. Lalu perjanjian sama, jadi orang juga takut untuk melanggar karena di situ ada konsekuensinya, ada akibat hukumnya kalau dilanggar perjanjian. Yang terakhir sumber hukum adalah doktrin. Doktrin itu pendapat ahli, hasil kajian ahli, hasil penelitian ahli gitu ya. Dan itu digunakan juga sebagai acuan. Misalnya contohnya kopi sianida gitu ya. Kopi sianida itu Mirna Salihin. Itu yang dihadirkan itu sampai 36 saksi ahli, coba bayangin. Nah, sampai puluhan saksi ahli, baik yang diajukan oleh jaksa maupun oleh pengacaranya. Ahli apa saja tuh? Ahli forensik, ahli CCTV, ahli kimia, yang ahli sianida dan macam-macam. Ahli kopi misalnya. Itu dihadirkan. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan hakim yang lebih kuat. Hakim itu sudah punya pendapat. Nah, pendapatnya itu supaya lebih kuat, maka ditambahkan kesaksian dari ahli. Kesaksian pendapat dari ahli, namanya doktrin. Dulu awal-awal internet ditemukan, gadget sudah mulai muncul, sosial media berkembang gitu, banyak orang yang kemudian asal nulis dan sebagainya, dan itu merugikan nama baik orang dan sebagainya. Maka harusnya bagaimana ya kalau ada sengketa? Pakai doktrin, pendapat ahli. Maka muncullah kalau sekarang dengan undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, undang-undang ini kan sebenarnya awalnya dulu kalau tidak ada yang menggunakan doktrin. Karena belum ada undang-undangnya. Begitu ada undang-undangnya sekarang yang diberlakukan undang-undang. Doktrin hanya untuk menguatkan saja. Oke. Tentang sumber hukum selesai. Sekarang kita pindah ke subjek hukum. Silakan buka slide berikutnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Itu adalah subjek. Segala sesuatu itu apa? Kenapa disebut segala sesuatu? Bukan seseorang gitu. Subjek kok segala sesuatu. Ya, karena subjek hukum itu ada dua, yaitu manusia dan bukan manusia atau badan hukum. Nah, sekarang hanya kita bahas yang manusia dulu ya, manusia dulu. Kalau manusia, nanti dulu. Menyandang segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai dan menyandang. Kalau memperoleh itu aktif gitu ya, dia orang bekerja dapat penghasilan. Nah, dia boleh memperoleh hak atas upahnya. Kenapa? Karena dia bekerja. Yang kedua, dia mempunyai. Jadi orang misalnya dikasih, diberi gitu, dia bisa mempunyai hak. Kamu nih tak kasih pinjem motor, maka dia mempunyai hak, bukan memperoleh, karena dia kan tidak berusaha untuk beli motor. Dia mempunyai hak pakai atas motor itu. Tapi menyandang itu lebih pasif lagi. Pasif itu misalnya contoh Pak. Misalnya menyandang itu tadi misalnya bayi lahir. Dia punya hak, namanya hak waris. Si bayi itu tahu nggak hak waris? Nggak tahu, baru lahir. Tapi dia bisa nggak menyandang hak? Bisa. Gitu. Nah, itu
subjek hukum. Subjek hukum ada dua, manusia dan badan hukum. Manusia itu pada prinsipnya semua manusia itu cakap menurut hukum. Pada prinsipnya semua orang, semua manusia dianggap cakap menurut hukum. Namun undang-undang mengatur bahwa ada orang-orang yang dikecualikan cakap. Apa yang dimaksud dengan cakap? Cakap itu mahir ya. Dia bisa mendapatkan hak, dia bisa melaksanakan kewajibannya. Nah, kewajibannya secara sepenuhnya. Misalnya contoh ini. Kalau Anda mempunyai hak meminjam motor, hak pakai, maka apa kewajibannya? Kewajibannya mengembalikan sepeda motor. Nah, gitu ya. Itu namanya cakap. Mempunyai memperoleh hak, Anda bekerja dapat duit, maka Anda mendapatkan uang itu digunakan untuk mencapai tujuan dan bisa mempergunakan secara bertanggung jawab. Gitu ya, secara bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab nggak bisa saja. Itu namanya cakap. Nah, sekarang kita bahas siapa yang tidak cakap menurut hukum. Orang atau manusia yang dianggap tidak cakap, yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Ya, belum dewasa. Hati-hati dengan orang yang belum dewasa. Siapa orang yang belum dewasa? Adalah orang yang belum berusia 21 tahun. Pak, bukannya 17, bukan. Kalau dewasa sesuai dengan peraturan undang-undang tertentu mungkin ya. Misalnya KTP, seseorang dianggap sudah dewasa dan berhak untuk mendapatkan KTP setelah berusia 17 tahun. Orang boleh merokok apabila sudah dewasa. Berapa usianya? 18 plus. Orang boleh menikah, undang-undang perkawinan, apabila wanita berusia 15 tahun, laki-laki berusia 18 tahun. Undang-undang ketenagakerjaan dulu, 13/2003, orang boleh bekerja telah dewasa yaitu berusia 16 tahun. Banyak ya, undang-undang minuman keras itu, minuman keras hanya boleh diminum oleh orang yang telah berusia dewasa, 21 tahun. Jadi kenapa kalau Anda masuk diskotik atau apa gitu ya, kafe itu tulisannya 21 plus, 21 tahun. Itu karena memang alkohol ya, supaya dia bisa lebih bertanggung jawab, 21 tahun. Nah, sama ketika membuat perjanjian dengan seseorang, maka pastikan dia berusia 21 tahun. Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang yang belum dewasa. Apa akibatnya membuat perjanjian dengan orang yang belum dewasa? Maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu pihak yang belum dewasa atau pengampunya atau walinya harus meminta batal perjanjian. Kalau perjanjiannya itu batal, ya, perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Kalau ada orang yang minta pembatalan, maka perjanjiannya stop, tidak boleh berlanjut dan hak kembali menjadi milik masing-masing. Contoh nih misalnya, di depan rumah Anda, di depan kos Anda ada anak bawa sepeda. Sepedanya baru nih. Kemudian Anda punya ide iseng gitu ya. Anda ambil coklat, terus dia, "Dek, kamu udah pernah ngerasain coklat paling enak di dunia nggak?" "Belum." "Wah, enak banget ini." "Apa itu?" Anda tunjukkan nih, permen coklat yang paling enak di dunia. Bungkusnya aja emas. Padahal Silver Queen bungkus luarnya dicopot. Oh, ya tahu. "Oh, aku mau." Nah, kalau kamu mau gampang. Kita barter, kita tukeran. Sepeda ditukar sama coklat. Mau nggak? Gitu. Wah, ini enak. Si anak kecil itu karena tidak pernah merasa membeli sepeda dan dia lebih memilih coklat, mau saja. Akhirnya coklat diterima anak kecil itu, dimakan, dan Anda pakai sepeda. Wah, bisa jalan-jalan.
Selesai, pulang sampai ke rumah. Ternyata anak kecil itu sudah datang sama ibunya. Mas, Mbak, tadi membuat perjanjian ya sama anak saya? Iya. Tuker-tukeran sepeda sama coklat? Iya. Tahu nggak kalau anak saya masih kecil? Iya tahu. Nah, maka saya sebagai orang tuanya atau walinya atau pengampunya, saya minta perjanjiannya dibatalkan karena anak saya belum dewasa. Tadi apa konsekuensinya kalau dibatalkan? Maka perjanjiannya stop, tidak bisa dilanjutkan lagi, dan hak kembali menjadi milik masing-masing. Sepeda kembali menjadi milik anak itu. Pertanyaannya, apakah anak itu harus mengembalikan coklat yang sudah dimakannya? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Ya betul, karena anak itu belum dewasa. Lalu teman Anda tanya lagi, kalau gitu orang tuanya apakah harus mengganti coklat yang sudah dimakan anaknya, Pak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena yang membuat perjanjian kan anaknya, ya, bukan ibunya, bukan orang tuanya. Gitu. Itulah konsekuensi. Maka yang rugi siapa? Orang yang sudah dewasa atau yang ngajak membuat perjanjian. Hati-hati. Yang kedua, orang yang dianggap tidak cakap adalah pertama pemabuk, yang kedua penjudi, yang ketiga hilang ingatan. Pemabuk, penjudi, hilang ingatan. Pemabuk itu orang yang suka minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, zat-zat aditif. Nah, itu tidak bisa menggunakan akal sehat, pemabuk itu. Ya, bahkan dia bisa melakukan apapun yang di luar kesadarannya gitu. Mungkin dia jadi lebih berani dan lain sebagainya. Hati-hati dengan pemabuk ya. Karena dia susah kalau dimintai pertanggungjawaban karena dia tidak sadar. Yang kedua penjudi, sama penjudi juga begitu. Dia bahkan akan mempertaruhkan apapun agar dia bisa main judi. Habis duit, rumah, benda gitu. Habis benda mungkin istri dan anaknya dijual karena memang dia yang penting main, yang penting bisa menang gitu. Gimana caranya dapat duit? Gitu ya, pilihan. Itu nggak baik ya, selalu menjudi apa-apa jadi taruhan gitu ya. Yang ketiga, hilang ingatan. Hilang ingatan itu bisa permanen, gila, atau semi permanen ya. Kadang datnyeng, kadang gila, kadang tidak normal. Kadang pas sakit, tekanan stres, dia teriak-teriak. Atau epilepsi, sakit, ayan gitu ya. Dia lagi kumat, wah gitu, mantuk-mantuk gitu, berbusa-busa. Terus ada temennya memanfaatkan, motormu tak beli ya. Harganya 100.000, mantuk-mantuk, dianggap setuju, padahal lagi kumat ayannya. Nah, bagaimana dengan orang tidak cakap ini, pemabuk, penjudi, dan hilang ingatan? Maka tidak bisa sama dengan orang yang belum dewasa tadi, perjanjian dapat dibatalkan. Siapa yang bisa minta pembatalan? Adalah wali atau pengampunya. Wali atau pengampunya. Siapa yang bisa jadi pengampu? Yang bisa jadi pengampu itu adalah pertama orang tua untuk anaknya. Ya, orang tua untuk anaknya. Orang tuanya sudah dewasa, anaknya sudah dewasa, maka orang tuanya tetap jadi pengampu walaupun sudah 21 tahun. Karena dia mungkin termasuk dalam 3 tadi. Atau anak, apabila dia harus mengampu orang tuanya. Syaratnya anaknya sudah dewasa. Atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai pengampu atau wali. Nah, untuk mewakili melaksanakan hak dan kewajiban dari si orang yang di bawah yang tidak cakap tadi. Nah, itulah subjek hukum yang tidak cakap. Saya kira sementara itu dulu ya.
materi minggu kedua. Mohon maaf saya rekam karena supaya bahannya cepat, dan mungkin kemarin ini atas saran ternyata lebih mudah dilihat, sinyalnya tidak putus-putus. Ini saya share. Setelah Anda menyaksikan tayangan ini, apabila ada pertanyaan, diskusi, silakan disampaikan di WhatsApp group, sehingga nanti yang lain juga bisa mendengar, bisa tahu jawaban saya. Selamat belajar mandiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.